Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 29. Di awal video ini, di tengah bimbangan Kim Jun tiba-tiba saja ia melihat sebuah pancaran cahaya yang merupakan sebuah sinyal jika Awakening Magic spellnya sudah siap. Seketika itu juga, Kim Jun kembali bergerak menghindari sebuah serangan yang datang, lalu memancing bos monsternya ke dekat Tuan Magic Sign berada. Di sisi lain, Tuan Magic Sign menengadahkan kedua tangannya ketika ia merapal Awakening Magic, meski Paman Mancul bilang dia bisa menurunkan kedua tangannya. Tapi Tuan Magic Sign sangat keras kepala dan tetap melakukannya. Kini, strateginya pun terus berlanjut, di mana Kim Jun terus berlari, melompat ke sana kemari, menghindari sana sini, memandu bos monsternya. Tentu saja, Kim Jun selalu mengecek ke belakang bila mana bos monsternya tidak mengikutinya. Untungnya, bos monsternya masih begitu kesal hingga terus mengejarnya, dan tak terasa ia akan segera sampai di titik pertemuan yang direncanakan. Bersama dengan bos monsternya yang melancarkan beberapa seluruh untuk menangkap Kim Jun, Awakening Magic-nya pun telah aktif. Dari tanah di bawahnya muncul rantai magic yang langsung mengikat tubuhnya. Melihat hal tersebut, Kim Jun pun tersenyum puas karena akhirnya pergerakan bos monsternya berkurang dan kekuatannya menurun drastis. Keefektivitasannya membuat Kim Jun merasa jika mereka dapat menghancurkan core-nya seperti itu. Namun baru saja Kim Jun merasa strateginya berjalan dengan lancar, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat bos monsternya yang mengarahkan satu seluruhnya ke arah lain. Hal itu membuatnya bertanya, apakah mungkin bos monsternya menargetkan Magic Sign yang menggunakan debuff magic. Seketika itu juga, Kim Jun lari keluar Gangnir karena Magic Sign pastilah hampir kehabisan mana sekarang. Dan Paman Mancul hanya seorang awakan normal. Dia mungkin dapat menghindar sekali atau dua kali sembari menggendong Tuan Magic Sign, tetapi dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan kata lain, ini adalah satu-satunya kesempatan miliknya untuk menyerang core bos monsternya. Dengan begitu, Kim Jun pun mulai membidik core-nya, di mana ia akan mencurahkan seluruh kekuatannya pada Gungnir. Kim Jun pun menarik napas panjang, menenangkan pikirannya, dan fokus dengan tujuannya, hingga ia bisa merasakan sensasi posisi core-nya dengan pasti. Lalu setelah mengetahui posisi core-nya, seketika itu juga Kim Jun melemparkan Gungnir-nya yang dengan cepat melesat sangat cepat ke depan dan langsung menembus tubuh bos monsternya. Bersamaan dengan core-nya yang hancur, mata bos monsternya pun menutup, diiringi dengan tubuhnya yang jatuh ke tanah hingga menimbulkan sebuah suara gemuruh yang keras. Gubrak. Kim Jun sendiri kini itu terduduk. Ia terengah-engah, merasa sangat pusing dan kelelahan. Mungkin itu after effect karena mencurahkan seluruh kekuatannya pada Gangnir. Meski begitu, ia merasa lega, setidaknya ia telah menghancurkan core miliknya. Pada saat ini, ia tidak bisa meninggalkan Gangnir begitu saja. Setelah mengatur napasnya, Kim Jun pun segera bergegas menuju ke tempat di mana Tuan Magic Sign berada, di mana ia bertanya, apakah mereka baik-baik saja. Tuan Magic Sign pun mengatakan, dirinya alhamdulillah selamat, tetapi Paman Mancul sedikit terluka. Kim Jun yang begitu terkhawatir pun tentu langsung mengecek keadaan luka miliknya. Ia kira bahkan dengan debuff magic, manusia normal seperti Paman Mancul pastilah kesulitan untuk menghindari serangan bos monster itu sepenuhnya. Untungnya, lukanya bukanlah luka yang serius. Paman Mancul akan segera baik-baik saja dengan perawatan yang tepat. Tapi Kim Jun pikir mereka harus segera bergegas dan keluar mendapatkan perawatan. Mendengar hal itu, Paman Mancul pun sedikit bercanda, di mana ia mengatakan, jika ia 5 tahun lebih muda, ia bisa membawa 2 orang dan berlari bersama 2-3 hari. Tentu saja, perkataannya membuat Tuan Magic Sign mengomelinya. Hanya mulutnya saja yang selamat dari kejadian ini. Melihat tingkah mereka berdua, Kim Jun pun merasa jika mereka berdua semakin dekat setelah terjebak bersama selama akhir-akhir ini. Kemudian, Paman Mancul bertanya, semuanya sudah selesai kan? Mereka hanya perlu keluar dari sana, bukan? Kim Jun pun mengangguk. Menurutnya, tak ada masalah lagi setelah core-nya dihancurkan. Ia juga hanya perlu mengambil Gangnir lalu pergi dari sana. Namun, di saat Kim Jun akan mengambil Gungnir dan Tuan Magic Sign membantu Paman Mancul berdiri,
Tiba-tiba saja mereka merasakan sebuah getaran hebat. Diiringi perasaan mencekam yang kembali datang. Mata mereka begitu terbelalak, tak bisa menahan rasa terkejutnya ketika melihat bos monsternya yang kembali bangkit. Setelah mereka kira telah mereka bunuh sebelumnya. Saking terkejutnya, Kim Jun pun terdiam mematung di tempatnya. Bagaimana bisa bos monsternya kembali bangkit? Ia seharusnya sudah menusukkannya tepat sasaran dengan Gangnir. Apakah mungkin core-nya tidak hancur sepenuhnya? Di tengah pikiran mereka yang berkecamuk, mencoba mencerna apa yang terjadi, mereka semakin dibuat kalut ketika melihat adanya core lain di samping lubang yang dihancurkan oleh Gangnir pada tubuh bos monsternya. Di tengah keterkejutan mereka, bos monsternya tiba-tiba saja menyerang mereka. Seketika itu juga, Magic Sign melepaskan tubuh Paman Mancul dan mengaktifkan sebuah Magic Shield untuk menahan serangan dadakan tersebut. Namun, karena Magic Sign memaksakan tubuhnya, tentu langsung berefek pada tubuhnya yang terbatuk darah saat itu juga. Hal tersebut membuat suasananya semakin genting. Kim Jun sadar, Magic Sign sudah menggunakan semua mananya. Dia tidak akan bertahan lebih lama, dan untuk membunuh bos monsternya, mereka harus menghancurkan inti lainnya. Seketika itu juga, Kim Jun mencari keberadaan Gangnir yang ia lemparkan sebelumnya. Namun, meskipun Kim Jun melihatnya, ia tak dapat mengambilnya karena Gangnirnya terjerat di antara para sulur-sulur bos monsternya. Hal itu pun membuatnya Kim Jun semakin panik. Apakah bos monsternya menyembunyikannya dengan sengaja karena dia tahu betapa kuatnya Gangnir itu? Meski begitu, Kim Jun tak kehilangan asa. Sejak ia masih punya Lens of Longinus, ia bisa memberikan pukulan langsung kepadanya yang mungkin dapat menghancurkan intinya. Dengan begitu, Kim Jun bertanya, bisakah Magic Sign menggunakan Quickening Magic sekali lagi? Magic Sign pun mengatakan, ia akan mencoba yang terbaik, tetapi saat ini ia tak bisa bergerak karena harus mempertahankan shield miliknya. Dengan wajah seriusnya, Kim Jun menegaskan, ia akan memancing kembali perhatiannya. Tak usah lagi berdebat. Jangan ada waktu yang terbuang. Mereka harus melakukan sesuatu yang mereka bisa sekarang. Setelah mengatakan itu, Kim Jun pun berlari keluar dari Magic Shield-nya, memotong sulur-sulur yang ia lihat untuk menarik perhatian bos monsternya. Saat itu, Kim Jun menyadari ia akan mati jika seluruhnya mengenainya bahkan sekali. Juga, apakah Magic Sign memblokir serangan ini dalam kondisinya yang buruk? Bagaimanapun, dia mencapai batasnya. Serangan demi serangan Kim Jun yang membabi buta nampaknya membuat perhatian bos monsternya tertuju kepadanya, di mana sulur-sulur yang menyerang Magic Shield Magic Sign sudah berkurang. Namun kini, giliran Kim Jun yang semakin terpojok, di mana ia tak bisa mengimbangi semua sulur yang menyerangnya. Sembari terus bergerak menghindari semua serangan sulurnya, ia mulai memikirkan cara untuk menusukkan Longinus ke intinya. Ia harus melangkah lebih jauh, tapi ia tak dapat menemukan celah untuk mendekat lebih dari itu. Sebuah tingkatan yang sama sekali berbeda dari sekedar pemancingnya. Namun di saat Kim Jun memikirkan hal itu, ia sampai tak sadar jika ada sulur yang telah mengikat kaki kirinya. Untungnya, sebelum sulur lain bisa menyerangnya, Magic Awakening Magic Sign kembali aktif, yang mengekang pergerakan bos monsternya, hingga Kim Jun pun bisa melepaskan diri dan langsung bergerak mendekat. Namun, keefektivitasannya menurun seperti yang diperkirakan. Karena Awakening Magic pasti memberikan tekanan yang besar pada tubuh Magic Sign untuk mengaktifkannya kembali ketika dia tidak memiliki cukup mana. Meski begitu, Kim Jun akhirnya bisa mendekat dan melihat adanya sebuah celah. Namun di saat Kim Jun melompat untuk menghujamkan tombak penyinusnya, tiba-tiba saja Magic Awakening-nya terlepas hingga bos monsternya bisa menggunakan seluruhnya kembali untuk menyerang Kim Jun. Kim Jun yang tak bisa menghindar pun seketika itu juga terlempar jatuh dengan keras. Lukanya pun cukup parah yang membuat Kim Jun tak bisa langsung bangkit dari sana. Saat itu, Kim Jun menyadari memang ada kemungkinan untuk menghancurkan inti bos monsternya dengan Lens of Longinus. Itulah mengapa ia berpikir bahwa yang ia butuhkan hanyalah mendekatinya. Namun, kemungkinan itu juga sebanding dengan resikonya, di mana bos monsternya lebih tangguh dari yang ia kira. Kini, belum sempat Kim Jun bangkit kembali, sulur-sulur lain sudah mendekat untuk menyerangnya. Kim Jun pun sadar dirinya harus menghindarinya, tapi tubuhnya sama sekali tak bisa digerakkan, yang buatnya semakin panik.
Untungnya di tengah kepanikan itu, Magic Sign muncul di depannya dan langsung menggunakan Magic Shield untuk menahan seluruh itu. Saat itu, Tuan Magic Sign berpikir, ia tak percaya ada murid sepertinya yang telah mencapai tingkat seni bela diri luar biasa pada usianya yang belum mencapai 30 tahun. Yang membuatnya bertanya-tanya, berapa lama sejak tubuhnya bergetar karena seni bela diri orang lain? 5 tahun kah? Tidak, hanya setahun. Tidak akan ada di Korea yang tidak tahu nama dari anak muda itu. Setelah 1 tahun lagi, siapa tahu level apa yang dapat dia raih. Anak muda itu punya potensi untuk melewati pahlawan Korea suatu hari nanti dan menjadi pahlawan bagi seluruh manusia. Namun dia tidak cukup kuat sekarang. Oleh karena itu, dia harus hidup meski dirinya harus mati sebagai gantinya. Dengan semua pikiran itu, Magic Sign pun berteriak, menyuruh Kim Jun untuk lari dari sana. Namun Kim Jun malah menolaknya. Ia tak ingin lari dari sana. Tentu saja, hal tersebut membuat Magic Sign mengomelinya. Yang terbawa dengan suasana, Kim Jun harus hidup. Kita punya banyak waktu lagi. Jangan bersikap bodoh dan hadapilah kenyataan. Kim Jun sendiri yang kini telah berdiri dengan susah payah bertanya, kenapa Tuan Magic Sign tidak melarikan diri sendiri? Mengapa Tuan Magic Sign tidak mengabaikannya dan melarikan diri? Kenapa Tuan Magic Sign tidak meninggalkan Paman Mancul? Padahal Tuan Magic Sign sendiri dapat melakukan hal itu jika ia mau. Kenapa sekarang ia malah mencoba untuk mengorbankan dirinya sendiri? Tentu saja, pertanyaan Kim Jun membuat Tuan Magic Sign terkejut. Bahkan tak bisa menjawabnya. Kim Jun sendiri yang merasakan luka dalamnya semakin parah, kini kembali terjatuh. Meski begitu, Kim Jun tak menyerah di sana. Ia kembali mencoba bangkit, lalu memikirkan, seperti yang Magic Sign ucapkan, melarikan diri adalah pilihan terbaik. Meninggalkan tempat ini pada Magic Sign membawa Paman Mancul keluar, pergi dari sana. Serta pilihan lainnya. Pilihan terburuk adalah melawan monster itu dengan kondisinya yang mengerikan. Kim Jun sudah punya jawabannya. Tetapi, untuk beberapa alasan, Kim Jun tidak ingin melarikan diri. Ia tiba-tiba ingat yang instruktur Hercules katakan pada pelajaran pertamanya. Hercules, pahlawan terkuat dalam mitologi Yunani dan Romawi. Dia adalah pahlawan yang paling terkenal di antara para pahlawan lain dalam mitos dan legenda. Selama masa orientasi lecture, dia menekankan pentingnya otot, namun kekuatan fisik bukanlah kekuatan yang ingin ia ajarkan. Saat itu Hercules mengatakan, apa itu kekuatan? Kekuatan tidak mengacu pada kekuatan fisik. Kekuatan yang ingin ia ajarkan pada kalian bukanlah sesuatu yang seperti itu. Sekarang, beberapa dari kalian mungkin bertanya, jadi, apa kekuatan yang aku maksud? Adalah penebusan dosa. Karena kutukan Hera, aku menggila dan membunuh istri serta anakku dengan tanganku sendiri. Tersiksa oleh rasa bersalah, aku berpikir untuk mengakhiri hidupku. Untungnya, teman baikku, Theseus, membujukku untuk melakukan 12 penebusan dosa. 12 uji coba yang mustahil. Bunuh Dynamian Lion, bunuh The Learned Hydra, tangkap The Carnesia Hind, tangkap Dermentian Boar, bersihkan kandang Raja August, usir The Stonefield Bird, tangkap The Cretan Bull, tangkap The Man-Eating Horse of Diomedes, rebut The Belt of Hippolyte, ambil sapi merah Geryon, curi apel Hesperades, culik Cerberus, The Gatekeeper of Hell. Setelah aku menyelesaikan uji coba itu, reputasiku naik hari demi hari. Namun, orang-orang akhirnya mulai menertawakanku. Mereka mengejekku dan berkata, kau menginginkan kejayaan. Tak ada kejayaan bagi pria yang telah membunuh istri dan anaknya. Mereka benar. Aku telah melakukan banyak dosa untuk menjadi pahlawan. Seperti itu, orang-orang tetap datang dengan alasan, kenapa aku tidak dapat menebus dosaku. Penghinaan yang mereka katakan sangat menyakitkan. Aku berpikir sekali lagi untuk mencoba bunuh diri, tapi aku tidak menyerah. Aku hidup untuk orang lain, mengorbankan diriku di titik di mana orang lain mengira aku bodoh. Aku hanya berharap di masa depan, suatu hari nanti, aku dapat melihat altruisme sebagai bagian alami dari kehidupan. Hanya dengan begitu, aku akan memaafkan diriku sendiri untuk hari yang menentukan itu. Video ini pun diakhiri dengan, pada akhirnya, Hercules menyelesaikan 12 uji coba dan menjadi dikenal sebagai pahlawan sejati.
Selain itu, dia menyelamatkan Dewa Olympus selama Gigantomasi, pertarungan antara The Giants dan 12 Dewa Olympus yang hampir dimengakhiri mitologi di Romawi dan Yunani. Hercules, seorang yang kehilangan akal membunuh keluarganya, di akhir bagian dari penebusan dosanya, menjadi pahlawan terbesar dari semuanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.